Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Video kali ini adalah giliran gua untuk membahas headset gaming dari Aula, yaitu Aula S600. Nah, waktu lalu gua udah pernah membahas Aula F606. Dan buat kalian yang belum pernah nonton videonya, nanti linknya gua taruh di atas ini. Dan apakah Aula S600 ini akan memberikan suatu kesan yang impresif seperti Aula F606? Makanya jangan di skip dulu videonya, ditonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari gua yang biasanya gua upload 2 kali dalam seminggu. Dan buat kalian yang mau nonton gua live stream, bisa juga join channel gua yang satunya lagi atau subscribe channel gua yang satunya lagi. Dan di sini gua taruh link sosial media QWERTY dan link sosial media gua buat yang mau follow. Dan juga buat kalian yang mau join Discord server dari QWERTY Komputer, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, mungkin gue mulai aja langsung videonya, tapi sebelumnya gue intro dulu. Nah, itu tadi kalian udah lihat unboxing dari produk Aula S600. Gua nggak mau banyak bacot mengenai unboxingnya karena isinya juga nggak banyak, cuman ada headsetnya sama kartu garansinya. Jadi gua langsung aja ke poin selanjutnya, yaitu bahasa desain dari Aula S600. Oke, bahasa desain dari Aula S600 adalah headset over-ear, tapi pada bagian headbandnya ini bukan suspension headband ataupun retractable headband. Aula memberikan nama Flying Wing Adaptive Head Beam pada bagian sisi headbandnya ini. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini agak berbeda dengan headset-headset yang lainnya. Untuk ear cup-nya sendiri ini diberikan grill tipis pada bagian pinggiran sisi luar, dan pada bagian tengahnya ini ada logo dan list yang diberikan aksen lampu RGB. Ear muff-nya sendiri ini diberikan bentuk oval, dan untuk mikrofonnya ini nggak bisa dicopot ataupun nggak bisa dimasukkan, tapi ini bisa diputar pada bagian atas sehingga kalau nggak digunakan tinggal diputar aja ke bagian atas, dan kalau ingin digunakan tinggal diputar lagi menghadap ke bawah. Dan untuk konektor dari mikrofonnya ini adalah konektor yang fleksibel terbuat dari bahan karet, dan pada bagian kabel ini ada controller dongle untuk mengatur volume, mute mikrofon, dan juga untuk on-off-nya dari lampu aksen RGB yang ada di ear cup-nya sendiri. Untuk spesifikasi teknis dari Aula S600 adalah driver diameter berukuran 50 mm dengan rentang frekuensi ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk impedance-nya ini ada di angka 22 ohm dengan sensitivitas driver sebesar 110 desibel, dan headset ini hanya menggunakan satu konektor aja, yaitu konektor single USB. Oleh karena itu, maka Aula memberikan fitur virtual 7.1 ke dalam headset ini. Dan headset ini memiliki berat di angka 380 gram, sedangkan untuk panjang kabelnya ini Aula memberikannya 2,1 meter. Poin berikutnya adalah build quality. Nah, Aula S600 ini memang memiliki material ear cup plastik, tapi bisa dibilang ear cup plastik yang diberikan ini udah cukup tebal dan menurut gua udah cukup kokoh. Sementara untuk headbandnya sendiri ini terbuat dari bahan metal yang dibalut dengan bahan karet tipis. Untuk foamnya sendiri pada bagian ear muff-nya pun ini menurut gua udah cukup empuk, udah nyaman banget. Sementara untuk synthetic leather yang membungkus pada bagian ear muff-nya pun menurut gua juga udah cukup lembut, nggak kasar. Untuk penyangga dari headbandnya sendiri yang diberikan nama Flying Wing Adaptive Head Beam, ini pun diberikan bahan foam yang menurut gua nggak terlalu tebal. Ini nggak perlu banyak bahan foamnya juga ya kalau gua lihat, dan dibalut dengan bahan fabrik. Dan kemudian untuk finishing dari headset ini menurut gue udah cukup rapi, cutting dan trimmingnya ini udah cukup rapi, nggak ada bahan yang tajam-tajam seperti yang biasanya kita temukan pada produk-produk bahan plastik yang murahan. Dan kemudian untuk kabelnya sendiri ini Aula udah kasih kabel yang nylon braided dan lumayan tebal ya. Poin berikutnya adalah sound quality atau karakter suara dari Aula S600. Pada frekuensi low-nya menurut gue ini udah cukup oke, sama sekali nggak menutup frekuensi-frekuensi yang lainnya.
Dan menurut gue bassnya juga udah cukup nendang, udah cukup panci. Untuk frekuensi mid atau vokalnya menurut gue dapet kesan untuk vokalnya cukup tebel ya, jadi presence-nya dapet. Sementara untuk frekuensi high-nya menurut gue bisa dibilang ada pada posisi flat, jadi waktu dengerin musik sama sekali nggak ada kesan menusuk di bagian telinga. Dan biar teman-teman bisa lebih paham, di sini gue coba tampilkan karakter suara dari Aula S600 dalam bentuk grafik equalizer. Untuk separasi suara dari headset ini menurut gua juga udah oke, detailnya udah dapet banget. Jadi ada pembagian suara dari sisi kiri, kanan, depan, dan belakang yang cukup baik menurut gua. Soundstage-nya juga menurut gua udah cukup pas, nggak terlalu berasa wide. Tapi jeleknya yaitu untuk virtual 7.1-nya menurut gua ini kurang berasa. Dan bisa dibilang masih hampir sama dengan karakter suara dari sound stereo ya, bukan 7.1. Dan kemudian untuk karakter suara dari mikrofonnya, di sini gue akan coba tampilkan sound test mikrofon Aula S600 biar kalian bisa nilai sendiri. Oke, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Aula S600. Tes mic 123, tes mic 123. Silahkan kalian nilai sendiri, tapi kalau misalnya ditanya ke gua, menurut gua untuk kualitas suara mikrofon dari Aula S600 ini udah cukup bagus ya, udah cukup clear, vokalnya udah cukup dapet, kompresinya juga menurut gua udah cukup minim. Walaupun ada sedikit mendamnya ya, tapi untuk harga segini menurut gue ini udah oke dan bisa diandalkan waktu online meeting ataupun waktu bermain game. Dan seperti yang kalian lihat di sini, untuk tampilannya juga bisa kalian nilai. Kalau untuk gue pribadi, gue nggak terlalu suka clampingnya karena agak berat pada bagian bawah atau dominan pada sisi bagian bawah, dan agak kedodoran karena penyangganya nggak terlalu kuat. Tapi ya itu aja sih menurut gue. Dan sekali lagi, tes mic 123, tes mic 123. Ini dari kualitas suara dari Aula S600. Nah, poin yang terakhir adalah experience gua atau opini gua mengenai Aula S600. Perlu diketahui terlebih dahulu, harga official dari Aula S600 ini di marketplace sekarang ada di angka 275.000 dengan posisi diskon 50% dari 550.000. Nah, kalau kalian mau beli, jangan khawatir. Gue udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah, jadi langsung aja lihat di bawah. Dan untuk posisi harga saat ini, menurut gue, jika dinilai dari segala aspek, headset ini masih dibilang worth it banget ya, untuk harga 275.000 ya. Tapi kalau misalnya headset ini udah balik ke harga normal, menurut gue ini udah jadi nggak worth it, dan sedikit overpriced terhadap fitur-fitur yang ditawarkan. Dan ada beberapa hal yang menjadi keluhan gue mengenai Aula S600. Yang pertama adalah clamping dari headset ini menurut gua agak kurang nyaman karena posisinya bisa dibilang agak kedodoran atau terlalu ke bawah, karena penyangga headbandnya ini menurut gua nggak pas-pas banget, nggak cukup kuat, dan bisa dibilang clampingnya ini agak dominan pada bagian sisi bawah dari ear cup-nya. Kemudian untuk konektor dari mikrofonnya ini yang fleksibel bisa dibilang terlalu letoy dan nggak nurut ya, nggak menyesuaikan dengan posisi yang gue inginkan, jadi balik-balik aja pada posisi awalnya. Itu menurut gua dan itu keluhan gua mengenai Aula S600. So, bagaimana menurut kalian mengenai Aula S600? Worth it nggak? Udah ada yang pernah nyobain atau mungkin belum? Nanti bisa coba sharing dengan gua dan teman-teman yang lain di kolom komentar di bawah biar kita juga bisa tahu. Dan mungkin segitu aja dulu video kali ini mengenai Aula S600. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Seperti biasanya, thank you and bye.